Variabel ketiga yaitu manajemen laba, di mana saya menggunakan discretionary accrual by Modified Jones, dan saya akan juga menggunakan sampel dari perusahaan ABM Investama Tbk pada tahun 2023. Di mana langkah pertama untuk mencari manajemen laba yaitu mencari total accrual pada tahun tersebut. Yang perlu diketahui yang pertama yaitu mencari nilai laba bersih pada tahun 2023. Laba bersih pada perusahaan ABM Investama sebesar Rp300.623.000 dan dikurangi dengan nilai dari kas dari aktivitas operasi sebesar $387 juta, sehingga didapat nilai dari total accrual sebesar $71.678.000. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai total accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi linear berganda. Untuk mencari persamaan regresi linear berganda, kita harus mengetahui dulu nilai dari dependent dan nilai dari independent. Nilai dependennya sendiri yaitu TAC dibagi AIT min 1. TAC sendiri adalah total accrual dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Total accrual tadi sudah didapat dari laba bersih dikurangi dengan kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita mencari nilai dari total aset tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Total aset tahun 2022 pada perusahaan ABM Investama sebesar Rp1.982.000.000, sehingga diketahui nilai dependennya TAC total accrual dibagi dengan total aset sebelumnya sebesar 0,0362. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari A1, A2, dan A3 untuk persamaan regresi linear berganda. A1 sendiri rumusnya yaitu 1 dibagi dengan total aset sebelumnya, yaitu didapat nilai 0,000504.394. Untuk A2 itu didapat dengan mengetahui pendapatan tahun 2023, mengetahui pendapatan dari tahun lalu, tahun 2022, sehingga didapat perubahan pendapatan pada tahun berjalan. Lalu pendapatan pada tahun berjalan dibagi dengan total aset sebelumnya. Nah, pendapatan tahun ini didapat nilai dari laporan laba rugi sebesar 1,4 miliar ditambah dengan pendapatan lainnya 47 juta, ditambah lagi dengan ada laba usaha dari entitas asosiasi, pendapatan dividen dan pendapatan keuangan, sehingga pendapatan pada tahun 2023 sebesar 1,7 miliar, dan pendapatan tahun lalu dapat dilihat 1,4 miliar ditambah dengan pendapatan lainnya dan ditambah dengan bagian atas laba, pendapatan dividen dan pendapatan keuangan, dan didapatkan nilai 1,5 miliar dan didapatkan nilai perubahan pendapatan pada tahun berjalan sebesar 162 juta pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan didapatkanlah nilai A2 di mana perubahan pendapatan dibagi dengan total aset sebelumnya. Untuk mengetahui nilai A3,
Perlu diketahui terlebih dahulu aset tetap setelah dikurangi penyusutan. Pada perusahaan ABM Investama, nilai aset tetapnya adalah sebentar. Aset tetapnya yaitu 725 juta. Dapat dilihat di bagian laporan keuangan aset tidak lancar, sehingga didapat nilai A3 yaitu aset tetap dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Setelah didapat variabel A1, A2, dan A3 dan juga variabel dependennya, maka akan dicari persamaan regresi berganda. Saya menggunakan SPSS untuk menguji persamaan regresi bergandanya. Dapat nilai betanya A1, A2, dan A3 sebesar 0,125, 0,489, dan 0,381. Setelah diketahui persamaan regresi berganda, kita akan mencari discretionary accrual, yaitu nilai A1 dikali dengan variabel A-nya, juga seterusnya A2 dengan dikali dengan variabel A2. Untuk A2 sendiri dapat dari perubahan piutang, sehingga untuk mengetahui non-discretionary accrual dari A2, kita perlu mengetahui dulu perubahan piutang pada perusahaan ABM Investama, yaitu piutang pada tahun 2023 sebesar 300 juta. Itu didapat dari tabulasi yang sudah tadi saya input pada piutang pihak berelasi. Kita ambil dari total keseluruhan nilai piutang pada tahun 2023 dikurangi dengan piutang tahun lalu, sehingga didapat perubahan piutang. Setelah didapat perubahan piutang, maka A2 ini dari persamaan regresi linear berganda dikali dengan perubahan piutangnya. Untuk A3 sendiri didapat dari nilai koefisien beta A3 dikali dengan variabel A3, yaitu nilai total aset sebelumnya dibagi dengan total aset tetap setelah dikurangi penyusutan dibagi dengan total aset setahun sebelumnya. Nah, setelah didapat A1, A2, dan A3, maka diketahuilah nilai dari non-discretionary accrual yang dijumlahkan dari A1, A2, dan A3. Setelah didapat non-discretionary accrual, maka dapat diketahui nilai discretionary accrualnya, yaitu dari variabel Y, di mana total accrual dibagi dengan total aset sebelumnya dikurangi dengan nilai dari non-discretionary accrual. Berikut adalah tabulasi dari variabel 3 manajemen laba dari contoh ABM Investama Tbk. Terima kasih.